Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi Pixar yang mungkin tidak sepopuler film Pixar lainnya. Film ini adalah The Good Dinosaur. Film yang dirilis tahun 2015 ini menyimpan sebuah misteri besar seperti bagaimana film ini bisa masuk ke dalam timeline Pixar Universe, hingga bagaimana para dinosaurus ini bisa punah. Kita akan membahasnya hari ini, jadi bersiaplah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, The Good Dinosaur adalah salah satu film Pixar yang mungkin tidak sepopuler Toy Story atau Finding Nemo. Walaupun begitu, kita menganggap bahwa film ini adalah salah satu film terbaik di tahun 2015. By the way nih guys, ini adalah video pertama kita yang membahas The Good Dinosaur. Kemarin kita rewatch film ini dan ternyata terdapat suatu hal yang perlu dijelaskan, seperti bagaimana film ini bisa cocok dengan timeline Pixar Universe. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, Pixar Universe adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa semua film Disney Pixar berada pada satu universe yang sama. Ya, mirip-mirip seperti DC Universe atau Marvel Cinematic Universe ya guys. Jadi Pixar Universe ini merupakan gabungan dari film-film Pixar tadi dari keseluruhan cerita yang sangat besar. Dari semua film yang sudah dirilis, kira-kira The Good Dinosaur ini berada di mana nih? Apakah terjadi di masa lalu atau malah di masa depan? Kita akan membahas semuanya, termasuk keberadaan dinosaurus dan manusia dalam film ini yang cukup aneh. Iya gak sih? The Good Dinosaur ini menceritakan tentang persahabatan antara Arlo, si dinosaurus, dan juga Spot, si manusia. Mereka menjalin persahabatan dengan petualangan untuk mencari rumah masing-masing. Tapi bagian paling menarik dari film ini adalah plot di mana meteor tidak mengenai bumi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sains dijelaskan bahwa dinosaurus punah karena hantaman sebuah meteor raksasa yang menimpa planet bumi. Tapi dalam film ini, meteornya melenceng dan hanya melewati bumi. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya The Good Dinosaur ini satu timeline dengan film Pixar lainnya, dinosaurus ini punahnya dengan cara apa dong? Kalau bukan karena meteor. Kita tidak pernah melihat adanya dinosaurus dalam film Pixar lainnya. Artinya, dinosaurusnya itu udah punah dong. Tapi dalam film ini kan meteornya tidak jadi menghantam bumi dan dinosaurus tetap melanjutkan hidupnya. Lalu, apa yang menyebabkan kepunahan mereka? Sumpah ini merinding sih, kita bahas satu persatu. Dari film The Good Dinosaur ini, kita memahami bahwa kehidupan dinosaurus berlanjut setelah meteor tidak menghantam bumi. Jutaan tahun berlalu hingga pada akhirnya para dinosaurus berevolusi dari yang sangat primitif seperti yang kita lihat di awal film menjadi dinosaurus yang cerdas. Buktinya mereka bisa membangun rumah, tempat berlindung, mengembangkan pertanian hingga peternakan. Walaupun begitu, yang perlu diperhatikan adalah ternyata tidak semua dinosaurus berevolusi dengan baik. Maksudnya, dari apa yang kita lihat dalam film, di tengah dinosaurus yang sudah bisa berbicara dan mengembangkan pertanian tadi, nyatanya masih ada beberapa dinosaurus dan hewan yang tidak berevolusi dengan baik. Mereka tidak berbicara. Mereka tetap seperti hewan liar pada umumnya. Dinosaurus yang berevolusi, dalam hal ini bisa berbicara, hanya Apatosaurus, the Pet Collector, T-Rex, Raptors, dan Pterodactyls. Apatosaurus aja udah punya peternakan ayam, dan T-Rex juga udah punya segerombolan kerbau untuk digembala. Intinya adalah, walaupun semuanya di sini pada dasarnya adalah hewan, tapi ada beberapa jenis hewan yang memelihara hewan lain. Well, beberapa orang menganggap bahwa seharusnya jumlah dinosaurus yang sudah berevolusi itu bisa lebih dari itu. Namun dinosaurus dalam film The Good Dinosaur ini sedang berada atau mungkin akan mulai punah. Fan teoris mengungkapkan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan kepunahan dinosaurus di Pixar Universe ini, yaitu manusia dan juga cuaca atau perubahan iklim. Serius loh ini, bukan pawai tentang peduli alam ya, tapi emang perubahan iklim dalam film ini tuh gila banget. Oke, kita bahas dulu kemungkinan pertama yang membuat dinosaurus di Pixar Universe ini punah, yaitu manusia. Apakah kalian menyadari bahwa di balik perbedaan kecerdasan antara dinosaurus primitif dan dinosaurus yang sudah berevolusi, ada satu spesies yang kecerdasannya itu melebihi dinosaurus itu sendiri. Spesies itu adalah manusia. Walaupun dalam film ini manusia digambarkan sebagai sosok yang belum berevolusi dengan sempurna, seperti belum bisa berbicara dan berjalan menggunakan 4 kaki, tapi mereka adalah spesies paling capable dan paling besar kemungkinannya untuk bertahan hidup di masa The Good Dinosaur ini. Contoh paling kecil saja adalah dari dua karakter utama kita, yaitu Arlo, dinosaurus berusia 11 tahun yang dibesarkan oleh orang tua berpendidikan, dan Spot, seorang anak manusia yatim piatu berusia 5 tahun yang harus melakukan segala cara dengan caranya sendiri. Nah, di antara kedua spesies ini, kita mungkin berpikir Arlo yang lebih mampu untuk bertahan di alam liar atau menghadapi seleksi alam.
Namun nyatanya tidak demikian. Dalam beberapa kasus, Arlo tidak mampu menghadapi situasi alam yang dihadapinya, dan justru Spot yang bisa mengatasi semuanya. Apa yang dilakukan Spot tidak bisa dilakukan oleh Arlo, seperti melawan ular monster, mengumpulkan buah beri, berburu makanan, melacak keberadaan kerbau, bahkan Spot mengajarkan Arlo untuk berenang. Hal-hal yang dilakukan oleh Spot ini bisa dibilang cukup impresif atau mengagumkan karena dia lebih muda dan lebih kecil daripada Arlo. Apalagi Spot ini hidup di masa di mana ukuran badan itu penting untuk diperhitungkan. Istilahnya, kalau di masa ini tuh yang paling kuat dan paling besar pasti akan memenangkan kompetisi dan seleksi alam. Nyatanya, Spot yang masih kecil aja bisa mengalahkan Arlo, padahal Arlo dari segi ukuran lebih besar dan dari segi usia lebih tua. Kenyataan yang ironis ini disadari oleh dinosaurus lain yang sudah berevolusi. Misalnya, dalam scene ini, The Pet Collector langsung akan merekrut Spot setelah mengetahui kemampuan Spot yang bisa menjaga hewan peliharaan The Pet Collector. Atau dalam scene ini, T-Rex menawarkan Arlo untuk menukar Spot karena Spot bisa diandalkan saat berburu. Lihat kan, logikanya adalah kalau manusia sekecil Spot aja bisa memenangkan kompetisi dan seleksi alam, apalagi manusia yang sudah dewasa dan lebih besar dari segi ukuran. Ingat, di ending film The Good Dinosaur ini, Spot akhirnya diadopsi oleh sekelompok manusia yang bisa kita lihat ada sepasang orang tua dan anak perempuan. Di sini ini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia sedang berevolusi dengan cepat karena di antara mereka ada yang sudah bisa berjalan hanya dengan 2 kaki, berjalan layaknya manusia modern. Disinilah kita harus mulai berpikir bahwa manusia berada dalam masa untuk memunahkan dinosaurus. Apalagi jika kita perhatikan dengan detail pakaian yang digunakan oleh manusia dewasa dalam film ini adalah bulu dan bukan dedaunan. Kalian tahu artinya apa? Artinya, ini adalah sebuah momen besar karena pada akhirnya manusia bisa berburu. Mereka berburu hewan atau dinosaurus berbulu dan bulunya itu dimanfaatkan untuk dijadikan pakaian. Selain itu, jika mereka bisa berburu, artinya manusia pada masa ini itu telah mengenal senjata untuk berburu. Mereka mengenal tools untuk berburu. Fakta inilah yang membuat fan teoris beranggapan bahwa manusia bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus di Pixar Universe karena proses evolusi mereka yang diam-diam berbahaya untuk dinosaurus itu sendiri. Mungkin saja proses evolusi mereka dimulai dari berburu, bertani, kemudian berternak, membuat jebakan untuk dinosaurus, dan melakukan hal besar lainnya yang menimbulkan kepunahan bagi dinosaurus. Jika kita kaitkan dengan fakta hari ini, banyak ilmuwan yang menganggap bahwa manusia itu memang lebih berbahaya dibandingkan dengan hewan buas sekalipun. Ketika manusia sudah mengenal senjata, maka ia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi. Sekarang aja manusia bisa membuat punah hewan-hewan langka yang notabene berukuran besar dan berbahaya. Karena apa? Karena mereka memiliki senjata dan sifat superior ketika dihadapkan dengan alam. Sebuah pepatah pernah mengatakan kita tidak perlu takut pada hewan buas seperti beruang atau puma sekalipun, karena mereka lebih takut kepada manusia. Ternyata, ini bukan hanya ungkapan pepatah semata. Sebuah studi yang dilakukan oleh John Hawkes, seorang paleoantropologis dari University of Wisconsin-Madison, mengatakan bahwa kemampuan manusia yang bipedal atau bisa berdiri dan berjalan dengan hanya menggunakan 2 kaki adalah bentuk ancaman bagi hewan buas. Posisi berdiri dengan 2 kaki semacam ini bisa kita temukan dari hewan lain seperti simpanse, gorila, atau beruang sekalipun. Menariknya adalah mereka melakukan posisi ini saat mereka mengancam mangsanya. Kayak beruang nih, pasti kan akan berdiri ketika akan memangsa mangsanya. Menurut John Hawkes, itu adalah salah satu cara mudah berkomunikasi bahwa posisi tersebut artinya adalah sebuah ancaman. Well, kita bukan ahli paleoantropologi something, tapi ya buat kalian yang tahu tentang fakta ini bisa komen di bawah. Oke, itu adalah teori pertama yang menyebabkan kepunahan dinosaurus di Pixar Universe. Selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua ini cukup meyakinkan juga sih. Katanya dinosaurus punah karena cuaca atau perubahan iklim yang terjadi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cuaca dalam film ini emang lagi gila banget. Bahkan sebenarnya cuaca dalam film ini bukan hanya musuh bagi dinosaurus saja, tapi untuk manusia sekalipun. Petualangan Arlo dan Spot dalam menemukan rumah dihiasi dengan berbagai macam rintangan. Salah satunya adalah cuaca yang divisualisasikan dengan sangat ekstrim. Yang bisa kita lihat ada badai pasir, badai salju, hujan badai, banjir bah yang dahsyat, tornado ganas, dan masih banyak lagi. Tapi petualangan Arlo dan Spot yang dihadang oleh kondisi cuaca ini menjelaskan beberapa hal. Misalnya, adanya kelangkaan dinosaurus pada masa itu. Maksudnya, selama petualangan itu, Arlo dan Spot setidaknya hanya bertemu dengan 3 jenis dinosaurus saja. Dan setiap pertemuan itu semakin mencerminkan kelangkaan mereka.
Misalnya, Arlo dan Spot sempat bertemu dengan karakter The Pet Collector. Well, dia adalah dinosaurus asli yang ada di dunia nyata dan nama aslinya adalah Styracosaurus. Kita juga baru tahu kemarin bahwa ternyata dinosaurus jenis ini adalah dinosaurus yang hidup bergerombol. Seharusnya dia pergi ke suatu tempat itu dengan kawan-kawannya. Tapi dalam film ini, The Pet Collector hanya sendirian alias tidak bersama kawanannya. Dan ternyata dia juga berada dalam kondisi yang mengenaskan. Entah kenapa dia didesain sebagai karakter yang takut mati, seolah-olah telah melihat kematian kawanannya yang lain. Kemudian Arlo dan Spot juga sempat bertemu dengan Pterodactyls, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa mangsa mereka akan hadir setelah adanya badai. Nah, supaya kalian ngerti konteks ceritanya, coba kalian perhatikan scene ini. The storm provides. Jika kalian ingat, Pterodactyls dalam film ini memiliki tagline sendiri, yaitu The Storm Provide, yang secara makna artinya adalah badai telah menyediakan makanan. Nah, secara konteks cerita, tagline tersebut sebenarnya merujuk pada keyakinan Pterodactyls, di mana mereka harus mengikuti atau menunggu badai jika ingin mendapatkan mangsa. Karena kan setelah badai itu pasti banyak hewan mati, dan itu bisa jadi santapan yang mudah bagi mereka. Ngerti kan? Nah, bagaimanapun, kalimat The Storm Provides ini sebenarnya juga mengindikasikan satu hal, yaitu kelangkaan hewan yang bisa dimangsa oleh dinosaurus sejenis Pterodactyls. Bayangkan, mereka harus menunggu badai dulu supaya mereka bisa makan. Artinya adalah, sebelum cuaca yang sangat ekstrim, Pterodactyls bisa berburu dengan mudah. Namun karena cuaca yang menggila, mereka kehilangan makanan mereka karena pada mati. Dan akhirnya mereka menggantungkan hidupnya pada badai yang bisa memberikan mereka makanan atau mungkin bangkai hewan yang telah mati. Tidak hanya itu, bahkan dinosaurus utama kita yaitu Apatosaurus itu harus bertani karena mereka tidak bisa menemukan makanan mereka sebanyak dulu sebelum iklim yang benar-benar berubah. Nah, ini bukan hanya sekedar teori, karena ternyata emang ada dialognya. Salah satu karakter dinosaurus yaitu Ramsey pernah mengatakan bahwa salju turun lebih awal tahun ini. Bukankah itu sudah menjelaskan perubahan iklim yang sedang terjadi? Banyak orang yang mengkritik film ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, apalagi plot yang mendeskripsikan manusia bisa hidup berdampingan dengan dinosaurus, padahal aslinya tidak seperti itu. Well, pertama ini adalah skenario film fiksi, dan terjadi di universe atau semesta Pixar, bukan semesta manusia, bukan semesta kita gitu. Kedua, walaupun cuma fiksi, tapi sebenarnya dengan jelas bahwa film ini sedang menunjukkan kepunahan dari dinosaurus, namun dengan cara yang lain dan kebangkitan evolusi manusia. Jadi sebenarnya kalau emang mau dipaksakan untuk disamakan dengan sains, ya film ini masih masuk akal aja. Kebangkitan evolusi manusia diwakili dengan bagaimana film ini mendeskripsikan manusia sebagai makhluk yang walaupun kecil, tapi bisa bertahan di alam liar dan menjadi pemenang di seleksi alam. Kita melihat Spot sebagai yatim piatu tanpa orang tua. Kemungkinan besar, orang tuanya meninggal atau menghilang karena badai, bukan karena diserang dinosaurus. Karena kita melihat Spot yang tidak takut pada dinosaurus besar sekalipun. Dia lebih mengkhawatirkan hal-hal seperti banjir bah dan sebagainya. So, that's it. Mana teori yang paling kalian percaya? Dinosaurus punah karena manusia, atau karena cuaca, atau malah kombinasi dari keduanya? Komen di bawah. Jangan leave dulu karena kita belum menjawab satu pertanyaan lagi. Yaitu bagaimana The Good Dinosaur ini bisa masuk ke Pixar Universe? Well, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang mudah. Karena film ini benar-benar menjelaskan tentang evolusi manusia dan kepunahan dinosaurus, maka film ini pastinya terjadi paling awal. Kalau kalian masih ingat John Negroni, salah satu pelopor Pixar teori terpopuler, awalnya dia menaruh film Brave di awal Pixar Universe. Tapi setelah dirilisnya film ini, Brave berada di posisi kedua. Jadi urutannya dari zaman dinosaurus dulu, yaitu The Good Dinosaur, baru ke zaman medieval seperti yang terjadi dalam film Brave. Baru deh ke zaman-zaman modern seperti yang ada di film Toy Story, Finding Nemo, Up, dan seterusnya. Tapi ada satu teori menarik guys, dan ini bikin merinding parah sih. Kalian inget gak sih, John Negroni pernah mengatakan bahwa hewan-hewan dalam universe Pixar memiliki kecerdasan yang luar biasa. Misalnya nih, di Finding Nemo, ikan-ikannya itu kan bisa bicara atau bahkan bisa membaca. Anjing-anjing dalam film Up memiliki pemikiran dan kontrolnya sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir, hal ini sangatlah wajar dan tidak aneh sama sekali. Tahu alasannya kenapa? Alasannya ya ada di film The Good Dinosaur ini.
Alasannya adalah karena tadi meteor tidak jadi menimpa bumi. Kejadian ini kan mengakibatkan dinosaurus memiliki waktu untuk berevolusi, sehingga mereka bisa berbicara, memiliki peradaban, bertani, dan sebagainya. Itu adalah sebuah kecerdasan yang perlu diperhitungkan. Dinosaurus-dinosaurus itu punah dan sisanya atau yang masih hidup itu berevolusi menjadi hewan-hewan biasa seperti yang ada di Pixar Universe. Tapi ya dengan kecerdasan yang berbeda. Makanya wajar kalau di Pixar Universe ini hewan memiliki kecerdasan karena emang nenek moyangnya juga cerdas duluan. Kalau teori ini memang benar, gila sih Pixar bisa bikin universe sedetail ini. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 40. Semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.